Karena wajahnya terlihat mengerikan, Edward tidak mungkin pasrah begitu saja, sehingga ia selalu menghubungi dokter untuk mengoperasi tumor di wajahnya ini. Setiap saat berada di tempat umum, Edward merasa seperti hewan yang di kebun binatang. Bahkan di tempat tinggalnya sendiri pun, Edward selalu dicemooh. Pada hari ini di apartemennya ada penghuni baru tepat di sebelah kamarnya. Awalnya wanita penghuni baru ini terlihat kaget, sehingga Edward cepat-cepat masuk ke dalam kamarnya. Namun saat Edward sedang memasak, ia dikagetkan karena ada seseorang mengetok pintu kamarnya dan ternyata itu adalah tetangga barunya. Edward sangat gugup karena ini baru pertama kali ada wanita masuk ke dalam kamarnya dan ia tak tahu harus berbuat apa. Edward benar-benar tak menyangka kalau masih ada wanita yang tidak takut dan jijik melihatnya. Ia adalah Ingrid, seorang penulis naskah yang baru saja pindah ke apartemen ini. Dan ia memberikan mesin ketik kesayangannya kepada Ingrid, tetangga barunya. Edward yang hidup sebatang kara pun mulai mencoba untuk menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Namun tampak Edward sedikit kecewa karena Ingrid ternyata sudah memiliki kekasih. Sebagai bentuk perdamaian dengan dirinya, Edward berusaha mencari uang dengan kekurangannya. Ia selalu mengikuti casting film, mana tahu peran dengan wajah buruk rupa dibutuhkan. Namun sayang, walaupun sudah puluhan casting diikutinya, tidak ada satupun yang menerimanya. Karena wajahnya sangat buruk rupa, hanya wanita inilah yang mau menyentuh wajah Edward. Ingrid yang merupakan tetangga barunya itu sudah semakin akrab dengan Edward. Namun pada malam ini mereka malah sama-sama salah tingkah, sehingga Ingrid pun meninggalkan kamar Edward. Edward benar-benar sangat iri dengan manusia normal yang bisa hidup berpasangan. Setibanya Edward di apartemennya, terlihat ada beberapa pesan dan hadiah di depan pintunya. Hadiah itu dari Ingrid yang merupakan tetangga barunya di awal tadi. Ini adalah hadiah pertama yang diterima Edward selama hidupnya. Tapi malam ini Edward menyadari sesuatu kalau tangannya sudah mulai sembuh. Sepertinya mukjizat akan datang untuknya. Akhirnya Edward pun mencoba memberanikan diri untuk mengajak makan malam Ingrid. Tak tahan dengan kelainan di wajahnya, Edward pun nekat menjadi bahan eksperimen para dokter yang sedang mengembangkan pengobatan tumor ganas seperti yang dialami Edward. Setelah menjalani operasi, Edward diberikan obat yang harus ia minum setiap 4 jam. Edward rela melakukan itu demi mendapatkan hidup yang normal dan lepas dari kesendirian yang ia alami, karena tidak ada satupun orang yang mau berteman dengannya. Bahkan saat ia mendapat masalah di apartemennya yang bocor, tidak ada satupun orang yang mau memperbaikinya. Namun Edward masih sangat menghargai hidupnya, walaupun kekurangannya terdapat pada wajahnya. Tak seperti tetangganya yang malah mengakhiri hidupnya sendiri. Edward sempat berpikir untuk mengikuti jejak tetangganya, namun karena ia masih ada harapan, karena masih ada wanita yang mau berteman dengannya, Edward pun masih ingin mempertahankan hidupnya. Tak tahan dengan kelainan di wajahnya, Edward pun nekat menjadi bahan eksperimen para dokter yang sedang mengembangkan pengobatan tumor ganas seperti yang dialami Edward. Edward terlihat tidak yakin dengan eksperimen ini karena terlihat dokter pun tak serius menanganinya dan masih terlihat jijik kepada dirinya. Ratusan operasi dan pengobatan sudah dilakukan oleh Edward untuk menyembuhkan tumor di wajahnya. Namun setelah sekian lama berobat, kondisi tubuhnya malah semakin memburuk. Edward merasakan sakit yang luar biasa di perut dan wajahnya. Ia hanya bisa termenung, dan karena kesal, Edward malah mengelupas wajahnya. Namun sungguh tak disangka-sangka, ternyata sakit luar biasa yang dialami oleh Edward adalah kesembuhan untuk wajahnya. Perlahan tampak wajahnya sudah mulai normal, dan saat hari terus berlalu, wajahnya sudah sepenuhnya sempurna dan ia terlihat sangat tampan. Ia mencoba ke salah satu bar yang dimana orang di sini pernah menghina dirinya. Namun setelah wajahnya sudah berubah, perlakuan orang pun sangat berbeda kepada dirinya. Bahkan setelah wajahnya normal, Edward baru berani memanggil tukang untuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor sudah bertahun-tahun sampai bolong begitu besar. Setelah mendapatkan kembali wajah tampannya, kehidupan Edward benar-benar berubah. Sangat berbeda saat ia masih mengalami cacat di wajahnya. Setelah beberapa tahun berlalu, Edward tak sengaja bertemu dengan satu-satunya wanita yang menghargainya saat masih cacat dulu, yaitu Ingrid. Edward pun mengikuti Ingrid dan sungguh tak terduga, ternyata Ingrid sudah menulis naskah tentang Edward yang masih cacat dan kini sedang melakukan casting untuk memainkan peran Edward. Ingrid tentu saja tidak mengenali Edward yang baru.
Yang Ingrid tahu bahwa Edward yang cacat yang ia kenal sudah meninggal dunia. Akhirnya Edward pun mencoba ikut casting dengan menggunakan topeng yang sangat mirip saat ia cacat dulu. Terlihat Edward sangat mahir sekali memainkan dialog yang dibuat oleh Ingrid. Bagaimana tidak, dialog itu adalah percakapan Ingrid dan Edward saat baru pertama kali bertemu, di mana kondisi Edward masih buruk rupa. Kini Ingrid dan Edward pun berkenalan kembali dengan sosok yang berbeda. Ingrid pun mengajak Edward ke apartemennya yang terletak di sebelah kamar Edward saat masih buruk rupa. Edward pun akhirnya berhasil mendapatkan hati Ingrid. Tapi Edward yang dikenali oleh Ingrid ini adalah sosok yang berbeda karena Ingrid mengira Edward yang buruk rupa sudah meninggal dunia. Edward yang tampan pun akan memainkan peran pada drama yang ditulis oleh Ingrid yang menceritakan kisahnya saat masih bersama dengan Edward buruk rupa. Namun di tengah proses reading malah muncul seseorang yang benar-benar buruk rupa seperti Edward di masa lalu, dan orang itu ingin memainkan peran yang ditulis oleh Ingrid. Tentu saja Edward tampan merasa terganggu dengan hal ini, apalagi Ingrid terlihat tertarik dengan pria buruk rupa yang baru saja datang ke lokasi latihan. Terlihat Ingrid sangat kagum dengan pria yang punya kelainan di wajahnya, sama seperti saat Ingrid pertama kali melihat Edward dalam kondisi kelainan. Sejak kehadiran dirinya, semua perhatian malah tertuju kepada dirinya, termasuk dengan perhatian dari Ingrid. Pria dengan wajah kelainan ini sangat membuat Edward kesal. Edward begitu kesal karena tujuannya merubah penampilannya menjadi tampan agar bisa mendapat peran dalam drama yang ditulis oleh orang yang disukainya. Dan kini malah Ingrid lebih memilih orang dengan wajah kelainan. Semua pengorbanan Edward untuk mengembalikan wajahnya menjadi normal setelah mengalami kelainan tentu saja sekarang tidak ada arti apa-apa karena semua sudah direbut oleh pria dengan wajah buruk rupa. Bahkan kini Ingrid sudah tak lagi memperdulikan Edward. Pria dengan wajah kelainan ini pun semakin terkenal dan terus mendapatkan peran-peran dalam drama yang ditulis oleh Ingrid, dan banyak sekali orang yang menonton dan menyukainya. Rasa cemburu dan kekesalan Edward semakin memuncak karena saat wajahnya masih buruk rupa tidak ada orang yang memperlakukannya sebaik orang ini. Bahkan kini pria dengan kelainan ini sudah menjadi bintang di kota ini. Karena sudah sangat kesal, Edward pun menggunakan topeng dengan wajah buruk rupa lalu membuat kekacauan. Edward tak terima orang itu mendapatkan perlakuan istimewa dan malah menjadi artis drama yang sangat terkenal. Tanpa pikir panjang, Edward malah merusak set pertunjukan dan memaksa pria buruk rupa ini untuk membuka topengnya, padahal orang itu benar-benar memiliki kelainan di wajahnya. Bukannya mendapat perhatian, Edward malah terkena musibah. Ia tertimpa set drama sampai membuat dirinya kini harus terduduk di kursi roda. Kini Edward malah hanya bisa terduduk diam melihat pria dengan kelainan wajah merebut semua cita-citanya dan juga orang yang dicintainya. Bukannya bersyukur mendapatkan wajah tampan, Edward pun menyesal sudah mengoperasi wajahnya yang sempat mengalami kelainan juga. Bahkan saking frustasinya, Edward sampai menusuk rekannya sendiri dan berakhir di penjara. Begitulah kisah Edward yang rela menjadi bahan eksperimen pada wajahnya yang cacat untuk mendapat kesempurnaan demi wanita yang dicintainya. Namun ia malah berakhir di penjara dan wanita yang disukainya malah memilih pria kelainan yang lain.